Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Pisces di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Pisces di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan teman-teman. Ya, di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Pisces dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Nah, pada kartu yang pertama aku punya jajaman. Oke. Jajaman ini muncul hadir sebagai energi pembuka. Ya, terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Pisces. Ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Sebagai energi pembuka, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang bagaimana sih keinginan dan harapan kamu, ya, tentang bagaimana sih sebuah doa-doa yang mungkin selama ini sudah kamu lakukan, teman-teman, dan harapannya tentu adalah sesuatu hal yang lebih baik. Nah, sebenarnya jajaman ini kartu yang memang memiliki energi yang sangat positif. Kenapa? Ya, aku melihat memang ada sebuah indikasi tentang bagaimana impian dan harapan serta doa-doa yang selama ini kamu lakukan itu berpotensi akan terkabulkan. Itu berpotensi akan segera termanifestasikan. Mungkin enggak semua, tetapi satu demi satu itu pasti bakal banyak yang akan terwujud. Ya, akan perlahan demi perlahan akan terwujud. Oke? Nah, kemudian pada kartu yang kedua aku punya Knight of Pentacles. Kesatria koin muncul hadir untuk energi kartu kedua. Nah, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, teman-teman. Kartu yang menjelaskan, ya. Kalau dikatakan kehidupan kamu akan mulai menunjukkan sebuah tanda-tanda kemajuan dan peningkatan, aku rasa iya. Ya kan? Untuk masalah ekonomi, rezeki, itu ada potensinya kemajuan, teman-teman. Ya, bisa saja doa-doa yang bakal terkabul ini, teman-teman, membuat usaha kamu menjadi berkembang, ya. Usaha kamu menjadi stabil. Mungkin kamu akan naik jabatan ataupun mungkin kamu akan memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Ya, dan bahkan nggak hanya di dalam ekonomi sih, sebenarnya kemajuan peningkatan ini juga meliputi tentang kondisi kesehatan kamu yang bakal lebih baik, ya kan? Bakal lebih stabil, hubungan rumah tangga, asmara, semuanya. Hampir secara menyeluruh gitu loh, teman-teman. Nah, kemudian aku punya The Chariot. Nah, The Chariot ini muncul hadir untuk energi kartu ketiga ya. Ini ada sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah keselarasan energi, teman-teman. Kartu yang menggambarkan tentang bagaimana sih sebenarnya kan pada akhirnya begitu banyak banget penaklukan-penaklukan yang akan kamu dapatkan di sini. Ya, penaklukan itu berupa apa? Ya, tergantung dari apa yang memang selama ini kamu perjuangkan, teman-teman. Ya, bisa saja di dalam segala hal. Dan pada akhirnya aku punya Nine of Pentacles. 9 koin muncul hadir sebagai energi penutup. Jadi memang dari kartu keempat ini cukup dan sangat menggambarkan pada akhirnya kamu akan memperoleh sebuah kondisi kehidupan yang selama ini kamu harapkan loh. Ada kelimpahan materi rezeki, kehidupan yang bakal lebih mapan, nyaman, ya kan? Mungkin disinilah letaknya, puncaknya, teman-teman, puncak keberhasilan, puncak kesuksesan kamu dalam pekan ini. Berkat adanya ikut campur tangan Tuhan, berkat adanya doa-doa yang terkabulkan, ya pada akhirnya kehidupan kamu akan jauh lebih baik dari sebelumnya. Amin ya.
Oke. Next, poin berikutnya kita akan lihat kondisi keuangan, rezeki, finansial ekonomi dari teman-teman Pisces dalam pekan ini. Oke. Bagaimana kondisi keuangan ataupun rezeki teman-teman Pisces dalam pekan ini ya? Aku punya The Hanged Man, teman-teman. The Hanged Man ini muncul hadir. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah perjuangan dan pengorbanan. Ya, perjuangan dan pengorbanan tentu ini sesuatu hal yang sangat luar biasa. Ketika kamu benar-benar sangat berkomitmen banget, ketika kamu benar-benar berusaha menunjukkan hal yang paling terbaik di dalam kehidupan kamu. Ya, pada akhirnya apa? Ya, pada akhirnya semua perjuangan dan pengorbanan kamu yang gak bakal sia-sia. Kenapa aku katakan demikian? Karena aku punya Ten of Pentacles. 10 koin muncul hadir teman-teman. Jadi disinilah sebenarnya nanti kamu akan memperoleh sebuah kondisi rezeki ataupun keuangan yang berlimpah ruah loh. Ya kan? Keuangan rezeki yang sangat berlimpah ruah. Dan kemudian apa ya? Mungkin ada sesuatu hal yang harus ya kan kamu waspadai juga. Di balik kebahagiaan, kesuksesan dan juga keberhasilan ini ya teman-teman, ya ada sebuah energi yang sepertinya lagi memantau kamu teman-teman. Ya seakan-akan mencurigai nih, kamu kaya dari mana, kamu sukses dari mana, aneh banget, ya kan? Di sini sudah cukup terlihat bagaimana perjuangan dan pengorbanan kamu. Mereka tidak melihat prosesnya kamu bagaimana, tetapi mereka melihat mereka melihat ya hanya melihat hasil akhir. Ya, dan selalu saja berpersepsi yang sangat buruk, negatif terhadap kehidupan kamu. Ya, mungkin kamu dituduh punya pesugihan dan lain sebagainya, teman-teman. Ya, itulah ciri-ciri orang yang gak bakal berkembang. Ya kan? Pada intinya memang mereka iri, benci, dengki terhadap kehidupan kamu. Itu. Ya, tetapi nggak usah khawatir sih. Kamu nggak usah terlalu mengabaikan, nggak usah terlalu mengkhawatirkan mereka, teman-teman. Ya kan? Karena apa ya? Karena dari kartu ketiga ini, semakin kamu dibenci, ya kan, semakin banyak orang yang tidak suka terhadap kehidupan kamu, pencapaian kamu, kehidupan kamu akan semakin sukses. Ya, dan gak ada artinya juga kamu meladeni mereka, teman-teman, hanya akan membuang-buang energi positif di dalam diri kamu, ya. Dan untuk mereka, sebenarnya, ya kehidupan mereka lebih buruk daripada kehidupan kamu, teman-teman, dan akan semakin memburuk di sini. Ya kan, ketidakmampuan mereka bersaing secara sehat dengan kehidupan kamu itu cukup terlihat. Oke, dan orang-orang yang selama ini mungkin iri dengki terhadap kehidupan kamu, mereka nggak bakal pernah bahagia. Karena apa? Masih sibuk dengan urusan orang lain. Mungkin berbeda jauh dengan kamu ya, kamu tetap terfokus terhadap diri kamu dan nggak mempedulikan kehidupan orang lain seperti apa. Artinya nggak pernah iri dengki gitu loh teman-teman. Ya mungkin melihat orang lain sukses bahagia, kamu senang dan kamu termotivasi. Ada motivasi di situ sehingga ya kamu juga melakukan hal yang sama, meskipun mungkin hasil berbeda. Tetapi ya faktanya nyatanya kamu juga akan bisa merasakan tentang bagaimana kondisi ekonomi yang berlimpah, teman-teman. Ya, paling tidak rezeki kamu bagus nantinya. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Pisces yang saat ini sudah berumah tangga ya, terlebih dahulu. Bagaimana kehidupan asmara rumah tangga teman-teman Pisces dalam pekan ini? Aku punya Five of Cups. Oke, aku punya Strength dan aku punya Five of Cups ya. Oke. Untuk teman-teman Pisces yang sudah berumah tangga, memang aku ini, ya kan. Mungkin ada ketidakstabilan yang sedang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga kamu. Berupa materi, keuangan, ataupun mungkin konflik-konflik kecil ya sebenarnya. Oke, nggak usah khawatir ya teman-teman, aku punya Strength. Ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana kamu akan berhasil menaklukkan sebuah tantangan masalah di sana. Ya, keuangan ya mungkin akan berpotensi akan stabil. Kenapa? Ini penaklukan dan pencapaian, ya kan? Energi kamu lagi positif-positifnya pula di sini, ya kan? Jadi semua masalah nanti bakal terselesaikan lah, gitu ya. Dan kemudian aku punya Five of Cups sebagai energi penutup. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan tentang bagaimana sebuah pencapaian tersebut akan membuat kehidupan rumah tangga kamu akan jauh lebih baik, ya. Ya, jadi memang terkadang namanya masalah itu sesuatu hal yang biasa ya, teman-teman. Selagi segala sesuatunya disikapi, dihadapi dengan bijak, dengan dewasa, dengan baik, ya kan, dengan sabar, maka aku yakin masalah itu akan berganti dengan kebahagiaan, teman-teman. Masalah itu, ujian itu ya. Oke,
Next, poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Pisces yang saat ini ya sedang berpacaran. Aku punya Five of Pentacles, ada Ace of Cups, dan aku punya Six of Cups. Wow, bagus ya. Melihat tentang bagaimana energi kehidupan asmara berpacaran dari teman-teman Pisces. Jadi memang dari ketiga kartu ini cukup dan sangat menggambarkan hubungan asmara kamu berpacaran kamu ya baik-baik saja sebenarnya teman-teman ya kan. Ya kalau dikatakan harapannya ke depan itu ingin agar hubungan kamu bisa tetap langgeng, berjalan dengan lancar, ya kan. Kemudian dilancarkan rezekinya. Karena memang di sini sudah ada planning-planning ya, mungkin rencana gitu ya kan. Tentang bagaimana sih hubungan kamu saat ini untuk ke depan ya. Mungkin sudah ada pembahasan, pembicaraan tentang ingin lebih berkomitmen ya. Semoga ya teman-teman. Kalau aku lihat jalannya cukup terbuka lebar nih. Apalagi melihat dari ketulusannya, kesabarannya, ya, komitmennya. Ini sudah cukup menunjukkan sebuah tanda-tanda hubungan kamu bakal berkomitmen sih ya. Tetapi memang tergantung dari bagaimana kamu juga, pasangan kamu juga nantinya teman-teman. Yang penting kuncinya adalah kesabaran. Karena biasanya sih kalau hubungan tersebut mau ke jenjang yang lebih serius, bakal begitu banyak godaan dan cobaan nantinya teman-teman. Ya, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Pisces yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya Ace of Swords, Queen of Swords, dan aku punya King of Swords ya. Oke. Semuanya kartu pedang, teman-teman. Ya, sebenarnya sih kartu pedang ini selalu saja identik dengan perjuangan, ya kan, perubahan, gitu ya. Jadi melihat tentang bagaimana sih, ya kan, kehidupan asmara teman-teman Pisces, apakah kamu berpeluang, berpotensi akan segera bertemu dengan jodoh dan pasangan hidupmu? Aku rasa potensinya cukup terlihat, ya kan. Kamu bakal bertemu dengan sosok orang yang bakal apa ya? Mungkin karakternya sama-sama berjuang gitu, sama-sama pejuang gitu, pekerja keras ya, teman-teman. Bisa jadi dia adalah pasangan yang sama-sama satu profesi ya kan. Seperti itu sih mungkin indikasinya ya, teman-teman. Oke. Dan bahkan aku melihat bahwasannya hubungan yang akan kamu jalani ini nantinya, teman-teman, ini bakal benar-benar berkomitmen banget. Ya kan, keberhasilan kamu mencapai kebahagiaan gitu untuk kehidupan asmara dan bahkan mungkin untuk kehidupan sosial ya, keuangan, rezeki juga nanti bakal bagus. Karena perubahan itu bisa saja meliputi segala hal ya, termasuk jodoh, rezeki. Oke, kemudian poin terakhir kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Pisces yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Aku punya Eight of Pentacles 8 koin, teman-teman, muncul hadir sebagai raja pembuka ya. Nah, berbicara masalah kedekatan diri kamu dengan seseorang, teman-teman, ya aku akui di sini memang harus ada perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan agar dia yakin bahwasanya kamu benar-benar tulus dan serius gitu loh. Ya, ataupun mungkin kebalikannya. Kamu ingin dia itu berjuang dan berkorban untuk kamu agar kamu yakin bahwasanya dia ini orang yang benar-benar serius dan tulus. Oke. Nah, kemudian pada kartu yang kedua aku punya King of Cups. Nah, Raja Cangkir muncul hadir teman-teman. Jadi memang dari kartu kedua ini aku rasa ini sudah cukup menunjukkan, membuktikan tentang bagaimana komitmennya dia ataupun mungkin komitmen kamu. Ya, seseorang yang sangat berkomitmen, seseorang yang mungkin masalah kehidupan sosialnya juga bagus, mapan, ya kan? Dewasa juga, oke. Dan kemudian aku punya Ten of Wands, ya. Ada 10 tongkat. Sebagai energi penutup, teman-teman, 10 tongkat ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana sebenarnya, ya kan? Jadi, semuanya pasti ingin hasil yang baik, positif, teman-teman. Nggak ingin dong ketika mungkin kedekatan kamu ini, teman-teman, berakhir dengan sesuatu hal yang mengecewakan dan melihat tentang bagaimana, ya kan, selama ini juga kamu mungkin selalu saja kecewa, ya kan? Jadi, ya bukan berarti sih lantas di sini kamu takut untuk menjalin sebuah hubungan asmara kembali, teman-teman, memang sih wajib berhati-hati dan waspada. Ya, jangan terburu-buru deh pada intinya. Ya, sambil melihat tentang bagaimana energi dia lebih dalam,
mungkin memang terlihat baik di awal yang ditakutkan di akhir gitu. Tetapi melihat dari energi ini sudah cukup menunjukkan bahwasanya dia orang yang sangat berkomitmen. Oke, next. Poin terakhir kita akan melihat 12 tanggal lahir yang berpotensi akan mendapatkan keberuntungan untuk teman-teman Pisces dalam pekan ini ya. 12 tanggal lahir berapa saja yang akan keluar teman-teman. Oke, aku punya tanggal 13, 17, 23, 25, tanggal 8, 16, tanggal 2, 24, 29, 15, 10, dan tanggal 26. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.